Halo Squadra, hari ini kita akan membahas 4 berita terkini dari dunia si kulit bundar. Yang pertama ada datang dari Real Madrid yang kuasai penghargaan pemain terbaik UEFA. Yang kedua datang dari Liverpool yang tampil menggila di Anfield. Terus ada kabar dari Erling Haaland yang memang sepertinya lahir untuk mencetak gol. Dan yang terakhir ada berita tentang Jan Sommer yang tampil mirip kiper di film Shaolin Soccer. Sudah siap semuanya? Let's go! Striker andalan Real Madrid Karim Benzema terpilih menjadi pemain terbaik Eropa 2021-2022. Penobatan pemain terbaik Eropa ini diadakan bebarengan dengan drawing grup Liga Champions 2022-2023 yang diadakan tanggal 25 lalu di kota Istanbul, Turki. UEFA mengumumkan Benzema menjadi pemain terbaik Eropa 2021-2022 kemarin usai mengalahkan 2 nominasi lainnya, yaitu Kevin De Bruyne dari Manchester City dan rekan setim Benzema dari Real Madrid, Thibaut Courtois. Gelar ini merupakan kali pertama sepanjang karirnya ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Eropa. Benzema dipilih sebagai pemain terbaik Eropa setelah tampil garang musim lalu dan membantu Real Madrid meraih 2 trofi, yaitu trofi La Liga dan Liga Champions. Pemain berkebangsaan Prancis ini berhasil mencatatkan total 44 gol dan 15 assist dari 46 pertandingan di semua kompetisi musim lalu. Tidak cuma meraih trofi La Liga dan Liga Champions, ia juga menjadi top skor pada 2 kompetisi tersebut. Di La Liga, ia sukses menjadi top skor dengan catatan 27 gol, sementara di Liga Champions, ia berhasil mencatatkan 15 gol. Dengan catatan segila itu, sudah selayaknya Benzema dianugerahi gelar sebagai pemain terbaik Eropa musim 2021-2022. Saya sangat senang, ini pertama kalinya saya memenangkan trofi ini, tetapi bagi saya yang paling penting adalah memenangkan trofi bersama tim. Ucap striker berusia 34 tahun tersebut dilansir dari laman UEFA. Selain penganugerahan pemain terbaik, UEFA juga mengumumkan pelatih terbaik Eropa 2021-2022 kemarin. Tahun ini benar-benar menjadi tahunnya Real Madrid. Pasalnya, Carlo Ancelotti juga terpilih menjadi pelatih terbaik Eropa musim 2021-2022. Ancelotti yang mempersembahkan 2 trofi bagi Real Madrid musim lalu sukses mengalahkan nama-nama pelatih kenamaan lainnya yang juga menjadi nominasi. Don Carlo berhasil mengungguli pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, dan pelatih Man City, Pep Guardiola. Sementara untuk gelar pelatih terbaik wanita diraih oleh Sarina Wiegman. Pelatih asal Belanda ini menjadi sosok penting di balik keberhasilan timnas Inggris menjuarai Piala Eropa 2022 beberapa waktu yang lalu. Dalam 3 laga awal Liga Inggris musim ini, Liverpool hanya mampu meraih 2 poin saja dari 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Ini merupakan start terburuk dari Liverpool selama berada di bawah kendali Jurgen Klopp. Salah satu faktor yang membuat Liverpool terseok-seok di awal musim ini adalah badai cedera yang sedang menghampiri tim Liverpool. Tercatat, ada 10 pemain yang harus absen karena sedang mengalami cedera. Setelah serangkaian hasil negatif yang mereka dapatkan di 3 laga awal, akhirnya Liverpool mengamuk di game week keempat. Yang harus menjadi korban keganasan dari Liverpool adalah Bournemouth. Liverpool menghabisi Bournemouth dengan skor telak 9 gol tanpa balas di kandang mereka sendiri, Anfield Stadium. 9 gol dari Liverpool diciptakan oleh Luis Diaz di menit ke-3 dan 85, Harvey Elliott di menit ke-6, Trent Alexander-Arnold di menit ke-28, Roberto Firmino di menit ke-31 dan 62, Virgil van Dijk di menit ke-45, 1 gol bunuh diri dari bek Bournemouth di menit ke-46, dan pesta gol pun ditutup oleh Fabio Carvalho di menit ke-80. Performa yang luar biasa dan tanpa ampun Liverpool ini seraya menjawab kritik yang ada. Menurut Klopp, inilah cara mereka menghormati Bournemouth sebagai lawan dengan tampil dengan performa terbaiknya. Jurgen Klopp juga menuturkan bahwa tidak ada niatan untuk mempermalukan tim lawan, tapi skor 9-0 itu hanyalah bukti keseriusan The Reds untuk menang. Kami tidak mempermalukan Bournemouth, kami sangat menghormati mereka. Ini soal membuat lawan tertekan. Saya bisa saja memainkan pemain muda, mereka pantas mendapatkannya, ujar Klopp kepada BBC Sport. Setidaknya kami tidak perlu menjawab pertanyaan kapan menang, ini hari yang luar biasa, tapi kami tidak mau jumawa, tutupnya. Kemenangan 9-0 merupakan kemenangan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Liga Inggris. Namun Liverpool tidak sendirian menyandang status ini. Sejumlah klub Liga Inggris juga pernah mencatatkan kemenangan dengan skor serupa, di antaranya Manchester United menang 9-0 atas Southampton pada 2 Februari 2021. Leicester juga berhasil menang 9-0 lagi dari Southampton pada 25 Oktober 2019.
Dan yang terakhir, Manchester United menang 9-0 atas Ipswich Town pada 4 Maret 1995. Gimana nih United? Berani rematch nggak lawan Liverpool yang sekarang? Nampaknya tidak perlu waktu lama untuk Erling Haaland beradaptasi dengan Liga Inggris yang dikenal sebagai liga yang keras. Buktinya di game week keempat kemarin, Erling Haaland sudah berhasil mencatatkan hat-trick pertamanya ketika berseragam Manchester City. Manchester City menjamu Crystal Palace dalam lanjutan game week keempat Liga Inggris musim ini. Pada laga ini, Manchester City sempat ketinggalan 2 gol terlebih dahulu. Namun Manchester City tetaplah Manchester City. Mereka berhasil membalikkan keadaan di babak kedua melalui gol yang diciptakan Bernardo Silva dan hat-trick dari Erling Haaland. Pep Guardiola pun terlihat sangat sumringah melihat Erling Haaland yang sukses mencatatkan hat-trick pertamanya di Liga Inggris. Guardiola pun juga memberikan sanjungan kepada anak asuhnya tersebut. Pelatih berusia 51 tahun tersebut menyebut bahwa Haaland sudah dilahirkan untuk mencetak banyak gol. Erling Haaland melakukan apa yang telah ia lakukan sejak lahir. Dia telah melakukan apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Di Salzburg dan dimanapun dia berada, dia telah mencetak gol, ujar Guardiola dikutip dari laman resmi Manchester City. Pep Guardiola pun mengaku selalu kesulitan ketika timnya bermain menghadapi Crystal Palace yang bermain dengan sangat rapat. Namun, Guardiola menyebut bahwa Haaland menjadi pembeda pada laga itu. Haaland memiliki naluri mencetak gol yang sangat luar biasa. Dari 4 laga yang sudah dia jalani, untuk sementara ini Erling Haaland memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Inggris dengan catatan 6 gol. Menguntit di bawahnya Harry Kane, Alexander Mitrovic, dan Rodrigo dengan sama-sama mencatatkan 4 gol untuk saat ini. Main di Liga Inggris kan bukan hal yang sulit nih buat Erling Haaland. Kayaknya Haaland sesekali harus nyoba main di Liga 1 deh. Yann Sommer menjadi pembicaraan hangat para pecinta sepak bola usai aksi heroiknya di bawah misar gawang Borussia Mönchengladbach berhasil membuat para pemain Bayern Munchen frustasi dan kehabisan akal untuk bisa membobol gawangnya. Dalam laga yang dihelat di markas Bayern Munchen tersebut, Borussia Mönchengladbach berhasil menahan imbang Bayern Munchen dengan skor 1-1. Bisa dikatakan bukan Borussia Mönchengladbach lah yang menahan imbang Bayern Munchen pada laga ini, tapi Yann Sommer yang berjuang sendiri menghalau semua peluang yang diciptakan oleh para pemain Bayern Munchen. Kalau diibaratkan, Yann Sommer ini udah kayak Ahmui, kiper di film Shaolin Soccer yang sangat sulit dibobol oleh para pemain lawan. Kiper yang sempat diincar oleh Manchester United ini berhasil menggagalkan 19 peluang yang didapat oleh para pemain Bayern Munchen. Catatan 19 penyelamatan ini juga menjadi rekor penyelamatan terbanyak yang dilakukan oleh seorang kiper dalam satu pertandingan di Bundesliga. Sebelumnya, rekor penyelamatan terbanyak dalam satu laga ini dipegang oleh kiper Hamburg, Alexander Scholow. Ia sukses menciptakan 14 penyelamatan penting ketika timnya menghadapi juga Bayern Munchen pada awal tahun lalu. Meskipun sudah menciptakan 14 penyelamatan pada pertandingan itu, namun Hamburg tetap kalah dengan skor telak 4-1. Bayern Munchen ini memang jadi tim yang terlalu OP ya di Bundesliga. Dalam laga menghadapi Borussia Mönchengladbach itu, Munchen sukses mencatatkan 30 peluang dengan 19 tendangan diantaranya berhasil mengarah ke gawang Yann Sommer. Namun Yann Sommer yang kerasukan Ahmui di film Shaolin Soccer berhasil menggagalkan 19 peluang tersebut dengan segenap kemampuan yang ia miliki. Yann Sommer berhasil memastikan timnya mencuri 1 poin dari Allianz Arena. Terus yakin nih MU makin kesemsem sama potensi dari Yann Sommer. Tapi bisa nggak ya MU dapetin dia? Berikut tadi adalah 4 berita terpanas yang kita sajikan untuk kalian pada hari ini. Jangan lupa klik subscribe, klik tombol like, dan juga share ke teman-teman kalian. Last but not least, stay fit and ciao giornata!